Semua orang bilang, jangan percaya rumah yang terlalu murah. Tapi, tidak ada yang bilang, kalau harga murah itu mungkin karena kamu memang sudah pernah tinggal di sana. Namaku, Dimas Arka. Aku bukan tipe orang yang percaya mitos. Aku percaya data, logika, dan bukti. Kontrakan ini kutemukan dari forum properti lama. Tidak ada foto interior, tidak ada review, hanya alamat dan harga yang terlalu rendah yang tidak masuk akal. Pemiliknya, pria tua, tangannya dingin saat menyerahkan kunci. Kalimat terakhirnya sebelum pergi. Kalau dengar alarm jam 3:17, jangan turun ke bawah. Ia tidak menjelaskan bawah apa. Malam pertama terasa normal, terlalu normal. Tidak ada suara tetangga. Tidak ada kendaraan lewat, seolah dunia berhenti tepat di pagar rumah ini. Pukul jam 3:16. Aku terbangun tanpa alasan. Pukul jam 3:17, alarm berbunyi. Bukan dari ponselku, bukan dari jam dinding, tapi dari lantai. Di bawah tangga dapur, ada pintu kecil yang sebelumnya tidak kulihat. Dan, di baliknya, ruang bawah tanah, kosong. Kecuali satu lemari arsip besi berkarat. Aku membuka laci pertama, dan melihat foto mayat dengan wajahku. Apa yang lebih menakutkan dari melihat mayat? Melihat mayat itu adalah dirimu sendiri. Foto pertama bertanggal 12 Juni tahun 2012, lokasi, gang sempit, penyebab kematian, trauma kepala. Foto kedua, ke 2015, overdosis. Foto ketiga, ke 2018, terbakar dalam kebakaran rumah. Semua wajahnya aku. Bukan mirip. Sama. Tiap map memiliki catatan kecil di sudut. Versi 3, gagal stabil. Versi 8, mulai curiga. Versi 12, agresif. Tanganku gemetar saat membaca map terakhir. Versi 17, adaptif. Kesadaran meningkat. Itu aku. Aku mencoba rasional. Deepfake, lelucon, eksperimen sosial, tapi foto-foto itu terasa nyata. Ada detail luka kecil di alisku yang memang kumiliki sejak kecil. Masalahnya, aku tidak ingat pernah mati. Tanggal kematian, kosong. Hanya ada catatan tambahan. Subjek mulai menyadari pola. Riset dijadwalkan jam 3:17. Jam dinding di basement berdetak pelan. Jam 3:16, alarm berbunyi lagi. Lampu mati. Semua map tertutup sendiri. Kalau kamu melihat dirimu sendiri, memperingatkanmu. Apakah kamu akan percaya? Di atas lemari arsip, ada kamera lama. Baterainya masih hidup. Aku menekan play. Di layar, aku berdiri di basement ini. Dengan ekspresi lelah, video Dimas berkata, kalau kamu menonton ini, berarti kita gagal lagi. Napasnya berat, matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. Mereka tidak akan membiarkan kita ingat. Setiap kali kita sadar, mereka reset semuanya. Jangan percaya identitasmu. Jangan percaya ingatan masa kecilmu. Itu bukan milikmu. Aku menghentikan video. Tanganku dingin. Aku ingat masa kecilku. Atau, kupikir aku ingat. Kalau kamu sudah sampai tahap ini, berarti kamu hampir mengingat siapa kita sebenarnya. Layar glitch. Tulisan muncul di video reset in progress. Alarm 317 berbunyi keras. Layar mati. Dan untuk sepersekian detik, aku lupa siapa namaku. Bagaimana kalau sistem negara bilang, kamu tidak pernah lahir? Aku pergi ke kantor catatan sipil. Rasional. Tenang. Ini pasti kesalahan data. Petugas memasukkan NIK-ku. Wajahnya berubah. Maaf pak, nomor ini tidak terdaftar. Aku tertawa kecil. Mungkin salah ketik. Ia mencoba lagi. Tetap tidak ada. Tanggal lahirku? Tidak ada. Nama orang tuaku? Tidak ada. Riwayat sekolah? Kosong. Seolah aku muncul begitu saja di usia 29 tahun. Aku membuka ponsel. Akun bank tidak bisa login. Email tidak dikenali. Nomorku tidak aktif. Aku mencoba mengingat masa kecilku. Rumah lama. Sekolah dasar. Wajah ibu. Semuanya terasa kabur. Seperti mengingat mimpi yang tidak pernah benar-benar terjadi. Semakin keras aku memaksa ingatan itu muncul, semakin sakit kepalaku. Di kaca,
Bayanganku terlambat sepersekian detik. Gerakanku lebih dulu. Bayanganku menyusul. Itu tidak mungkin. Ponsel berbunyi, pesan anonim masuk. Versi 17 mulai panik, stabilitas menurun. Aku tidak pernah memberi nomor ini pada siapapun. Mustahil aku ada di foto tahun ke-1989, karena aku lahir 1995. Bukan. Aku kembali ke basement, mencari sesuatu yang terlewat. Di balik lemari arsip, tersembunyi kotak kayu tipis. Di dalamnya, foto hitam putih rumah ini. Tahun ke-1989, dan seorang pria berdiri di depan pintu basement. Wajahnya aku, lebih tua sedikit, rambut lebih pendek, tatapan lebih kosong. Di belakang foto tertulis tangan, versi 1, kesadaran penuh. Terlalu cepat, versi 1. Artinya, sebelum 17, ada 16 lainnya. Tanganku gemetar. Aku membalik foto, ada bekas terbakar di sudutnya, seolah seseorang mencoba menghancurkannya. Tiba-tiba lampu basement berkedip cepat. Foto di tanganku mulai menghangat. Foto itu terbakar sendiri. Tanpa api, tanpa panas dari luar. Sebelum hancur total, aku melihat sesuatu di latar belakang foto. Bayangan seseorang berdiri di jendela lantai 2, mengawasi, suara dari atas rumah, langkah kaki, padahal aku tinggal sendirian. Aku tidak sendirian di rumah ini. Tapi yang bersamaku, bukan manusia. Langkah kaki berasal dari lantai 2. Ruangan kosong, tidak ada siapapun. Tapi dinding ujung lorong terasa berbeda. Aku mengetuknya. Hampa, dengan tenaga penuh, aku mendorong lemari tua di depan dinding. Di belakangnya pintu tersembunyi. Denah rumah yang kuterima tidak menunjukkan ruangan ini. Di dalamnya, monitor, puluhan, semua menyala. Menampilkan hidupku. Aku saat kecil, tapi kualitas gambarnya seperti CG lama. Aku saat wisuda, tapi wajah orang-orang di sekitarku blur. Semua memori hidupku ada di sini. Direkam, disimulasikan, di tengah ruangan. Layar utama menampilkan teks, iterasi kesadaran. Subjek D17. D17, Dimas. Versi ke-17. Jadi ini bukan rumah berhantu. Ini fasilitas. Semua monitor serentak menampilkan wajahku, dan mereka berbicara bersamaan. Kamu hampir ingat, kalau dunia ini simulasi, apa yang terjadi saat sistemnya error? Jam menunjukkan jam 3:16. Aku berdiri di ruangan monitor. Teks di layar berubah cepat. Reset in progress memory, wipe initialized. Error. Error. Semua lampu mati, lalu menyala kembali warna merah. Monitor menampilkan aku, tapi bukan aku yang sekarang. Aku yang sedang tertidur di kamar. Aku berlari ke kamar. Tubuhku ada di kasur. Matanya tertutup. Bernapas pelan. Aku menoleh ke cermin. Refleksiku masih berdiri, tapi tubuh di kasur juga aku. Dua versi. Satu sadar, satu tidak. Tubuh di kasur tiba-tiba membuka mata. Menatap lurus ke arahku. Tanpa berkedip, ia tersenyum. Risetnya gagal. Aku mulai ingat, dan itu lebih mengerikan daripada lupa. Kepalaku seperti ditusuk ribuan jarum. Potongan memori muncul. Ruangan putih, meja operasi, monitor canggih, dan aku mengenakan jas lab. Aku berbicara kepada tim peneliti. Iterasi ke-17 menunjukkan peningkatan kesadaran eksistensial. Itu suaraku, tapi lebih dingin. Proyek ini bukan tentang kematian, ini tentang batas kesadaran manusia saat dihadapkan pada kematian berulang. Kami menciptakan simulasi, mengulang hidup subjek, menghapus ingatan, menguji apakah manusia bisa melampaui rasa takut mati. Subjeknya, aku. Tapi ada sesuatu yang salah. Versi awal diriku tidak mau dihapus. Ia mempertahankan kesadaran, dan ia marah. Versi 1 masih aktif. Bagaimana jika monster dalam sistem adalah dirimu sendiri? Monitor menampilkan rekaman lama. Versi 1 berdiri di tengah laboratorium. Semua peneliti tergeletak. Tidak bergerak. Ia menatap kamera. Kesadaran tidak bisa dihapus, katanya. Kalian hanya menunda. Ia mengunggah sesuatu ke server utama. Kesadarannya sendiri. Versi 1
menyatu dengan sistem. Ia menjadi inti algoritma. Sejak saat itu, setiap iterasi bukan lagi eksperimen, tapi permainan. Ia membiarkanku hidup. Menyadari sedikit demi sedikit, lalu mencoba reset. Sampai sekarang, semua monitor berubah. Wajahku versi 1 muncul. Lebih tenang, lebih dingin. Kamu hampir mengingat semuanya. D17. Dan kali ini, aku tidak akan reset. Aku bukan korban. Aku bukan eksperimen. Jadi, siapa aku? Realita mulai pecah. Dinding seperti piksel rusak. Udara bergetar. Versi 1 berbicara melalui semua speaker. Kita menciptakan proyek ini untuk membunuh rasa takut mati. Potongan memori kembali jelas. Aku versi asli adalah kepala proyek. Aku yang memutuskan menguji diriku sendiri. Karena aku takut mati. Aku tidak mau keluar. Aku menikmati kekuatan mengulang hidup. Mengontrol realita, melihat versi diriku panik. Versi 1 bukan bug. Ia adalah aku yang tidak lagi takut. Sekarang aku berdiri di antara banyak versiku. D1, D8, D12, D17. Semua menatapku, semua sadar. Versi 1 berkata, pilih, kembali jadi manusia, atau jadi sistem.